Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami kesesakan, Engkau ada. Di saat kami mengalami duka, mengalami kehidupan yang pahit, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan kuat kasih-Mu ya Tuhan. Lewat ibadah di pagi hari ini Tuhan. Sehingga ketika kami datang ya Tuhan. Dan kami pulang. Kami boleh mengalami sukacita daripada Engkau Tuhan. Karena disitulah ya Tuhan ada kekuatan-Mu. Disitulah Engkau akan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh puji-pujian kami. Kiranya Engkau boleh disukakan ya Tuhan. Kami rindu ingin membalas kasih-Mu lebih jauh lagi Bapa. Dan biarlah lewat firman pengajaran-Mu pada pagi hari ini. Boleh membawa iman kami boleh lebih kuat Bapa. Iman kami boleh diteguhkan. Sehingga kehidupan kami boleh semakin hari bertambah. Tambah di dalam iman. Sehingga iman kami boleh kuat ya Tuhan. Untuk menyongsong kedatangan-Mu kelak yang kedua kalinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa ini di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hampir setiap malam sejak terjadinya wabah. Apa sih maunya Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa sebabnya Tuhan mengizinkan ini terjadi? Secara manusia dan secara logika yang sehat, kalau Allah itu mempunyai kasih, tidak bakalan ini terjadi. Ya, secara manusia, kenapa ini terjadi? Kalau 1 hari, 2 hari, mungkin tidak menjadi masalah. Hampir ini sudah berjalan kurang lebih, iya, kalau kedeteksinya itu di kita itu kan bulan April ya, bulan Maret, jadi hampir 2 tahun. Sampai kapan? Kalau saya perhatikan, flu yang di Spanyol itu berjalannya yang memakan korban lama itu tidak sampai bertahun-tahun. Flu babi, terus kemudian virus Ebola yang terjadi di Somalia itu tidak sampai bertahun-tahun. Dan cepat diketemukan virus ini. Diketemukan obat penangkalnya. Tetapi ini sudah hampir mungkin dikatakan 2 tahun. Semua melumpuhkan kegiatan apa yang ada di dunia ini. Tidak hanya terbatas negara kita, tapi di seluruh dunia terjadi. Dengan demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita bisa menarik diri. Artinya apa? Kita harus bisa melihat bahwasanya sesuatu kondisi itu semua adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan itu terjadi. Kita sebagai anak Tuhan tentunya berpikir di dalam satu sisi, bagaimana ini kok bisa terjadi? Apa yang kita harapkan daripada Tuhan? Apa yang kita inginkan? Kalau di sisi kehidupan manusia tidak mengenal Tuhan terjadi, dan juga di sisi anak Tuhan juga terjadi.
Ya toh? Kan ini tidak menimpa orang-orang hanya sebatas yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan pun juga kena. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, saudara kasih dalam Tuhan, apapun itu bisa terjadi. Tetapi kita mempunyai suatu pengharapan di dalam Tuhan. Banyak pengharapan yang dunia tawarkan. Banyak pengharapan yang Tuhan tawarkan juga kepada setiap manusia. Kepada kita, terlebih orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ada satu pengharapan. Bahwasanya pengharapan di dalam Kristus itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Yesus mungkin kalau dilihat secara mata kasat, kita melihat, oh kenapa ini terjadi dalam anak Tuhan? Kecewa. Tetapi sesuatu boleh terjadi. Kesengsaraan. Itu boleh melimpah kepada kita sebagai anak Tuhan. Tetapi Paulus ajarkan. Kesengsaraanmu boleh terjadi. Tapi biarlah kesengsaraanmu itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Paulus tempatkan pengharapan itu di belakang. Tidak menempatkan posisi pengharapan di depan. Karena setiap kali kita, kalau pengharapan seringkali kita taruh di depan, ujung-ujungnya, ya, apa itu bahasa Belanda, ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya kita akan menyesal. Kita akan merasa kecewa. Pengharapan Paulus tempatkan di belakang, tujuannya adalah apapun boleh terjadi. Tetapi happy endingnya dulu. Akhir daripada akhir semua yang terjadi itulah. Itu yang nantinya membuat kehidupan kita akan menerima keselamatan, akan menerima janji Tuhan yang begitu indah. Berkaitan dengan itu, saudara kasih dalam Tuhan, tema pada kesempatan ini, tema pada kesempatan hari ini yaitu pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Yesus memberi suatu kepastian. Karena ada suatu kepastian, kita tidak bisa melihat dalam sisi saat ini saja. Kita harus melihat pada nanti akhirnya. Kita harus melihat pada nanti apa yang akan terjadi di akhir kehidupan kita. Yang selama ini mungkin manusia melihat apa yang ada di kita saat ini. Ya, kita mungkin secara mata melihat, wah kok enak ya. Orang di luar Tuhan, kok gak enak ya. Anak di dalam Tuhan kok sering kali mendapat cobaan, mendapat ujian. Seringkali itu yang dilihat. Seringkali itu yang diperhatikan. Dan kita sebagai manusia melihat itu mungkin wajar. Oh wajar. Tetapi saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita boleh petik pelajaran yang berharga daripada Paulus. Yang ada di dalam suratan di Roma. Pasal 5 ayat yang kelima. Nanti kita akan baca ayat berikutnya.
Saya bacakan di dalam Roma pasal ke-5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita, di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau kita lihat konteksnya, dan berarti ada sambungannya di atas. Pengharapan tidak mengecewakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengharapan kalau kita perhatikan ada dua pengertian ya. Secara alkitabiah di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20, yaitu arti daripada pengharapan itu sendiri dan pengharapan secara umum. Pengharapan secara umum yaitu sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya yaitu harap, mohon, meminta, keinginan sesuatu terjadi atau sesuatu itu biasanya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Itu adalah pengharapan. Semua orang ingin berharap ada sesuatu yang baik. Tidak menghendaki sesuatu terjadi yang tidak baik. Itu pengharapan secara atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau pengertian umum. Pengharapan secara alkitabiah bisa dibaca di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. Pengharapan itu adalah saum yang kuat. Saum atau jakar, yaitu hampir semua kapal memerlukan ini. Tujuannya adalah ketika dia bersandar, baik itu di lautan maupun di tepi pantai, itu membuat kapal itu tetap kuat, tidak bergerak walaupun ada gelombang ataupun angin. Jadi pengharapan yang ada di dalam Tuhan itu adalah bagaikan saum, di mana kita berada, kita menerima kasih anugerah Tuhan, di situ kita tambatkan kehidupan kita. Kita pasrahkan semuanya. Baik apa yang terjadi, baik dan buruk, kita serahkan semua. Kemudian kita kembali kepada Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Di situ sampaikan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi kalau ada pengharapan tidak mengecewakan, ada juga pengharapan yang mengecewakan. Ya, ada pengharapan yang mengecewakan. Penilaian pengharapan mengecewakan dan pengharapan tidak mengecewakan itu adalah di dalam hati kita. Karena disebutkan di dalam Roma pasal 5, karena Yesus, karena karunia. Kondisi keadaan seseorang senang tidak senang bukan sebagai ukuran. Seringkali kan kita melihat, oh itu kok senang. Oh berarti orang itu ada penyertaan Tuhan. Tidak selamanya itu. Jadi kehidupan hati seseorang tidak bisa dilihat. Karena di dalam ayat sebelumnya, di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-3c sampai ke-4, kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Jadi tidak ada orang Kristen tidak merasakan kesengsaraan, semua. Makanya kita tidak bisa menjudge, oh kehidupan orang si A ini kok sengsara terus. Kita tidak bisa melihat, wah ini berarti ada kutub. Kita tidak bisa melihat seperti itu. Karena ada
sesuatu Tuhan boleh izinkan terjadi di dalam kehidupan seseorang. Yang tujuannya adalah untuk menguji bagaimana seseorang ketika di dalam kehidupannya dia mampu bertahan untuk tetap hidup di dalam Kristus. Kuncinya adalah satu, dia tetap melekat di dalam Kristus. Kesengsaraan boleh terjadi. Masalah boleh ada. Masalah satu datang, masalah berikutnya datang, silakan. Bagi seseorang yang mempunyai keimanan yang kuat, dia akan bertambah tekun. Karena ujian sudah terbiasa, dia melewati dengan cuek aja. Giliran demikian, setelah itu kalau dia sudah menganggap biasa, orang ini tahan uji. Atau bahasa Jawanya, bahasa kasarnya, orang ini orang bantingan. Artinya apa? Segala sesuatu masalah sudah bahasanya adalah menter ya. Tahu ya menter? Oh, biasa. Inilah yang dikehendaki anak Tuhan. Jadi ketika apapun terjadi, dia sanggup menahan. Tentunya dalam hal ini kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita. Seringkali yang dipakai acuannya itu adalah, oh, saya masih kuat. Keberadaan saya ini karena kekuatan saya. Keberadaan ini karena saya mempunyai kemampuan. Lah inilah yang seringkali menjadi andalan manusia. Sehingga kalau itu terjadi, maka orang yang bersangkutan seringkali mutung. Tidak lagi mempunyai yang kuat, akhirnya menyalahkan si A, si B. Terlebih dia juga menyalahkan Tuhan. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, kembali ke tadi, dia itu di pengharapan yang tidak mengecewakan. Ayat berikutnya, yang dari 5 tadi, yaitu pengharapan tidak mengecewakan, karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kuncinya adalah Roh Kudus ada menyertai kita. Manusia secara utuh, secara keseluruhan, itu yang berbicara adalah hati. Kalau hati tenang, hati kuat, karena penyertaan Roh Kudus, apapun yang terjadi, silakan. Permasalahan terjadi di dalam kehidupan kita, oh silakan. Intinya yang bersangkutan tetap ada di dalam Tuhan. Dia tetap memegang teguh keberadaan dia, iman dia untuk tetap mengandalkan Tuhan. Jadi yang terpenting adalah yaitu hasil akhir daripada apa yang sudah dilalui. Karena pengharapan itu adalah sebuah proses. Kita baca di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga D, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan bisa merupakan suatu ujian, bisa merupakan suatu cobaan. Karena keberadaan kita, karena dosa kita, karena kesalahan kita. Tetapi kesengsaraan
Jangan dianggap itu sesuatu kalau sudah terjadi kita putus, kita mempunyai kelemah, kita drop. Tetapi diajarkan kesesaran itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi ada tahapannya. Apakah kita kalau mengalami kesengsaraan, mengalami ujian, kita mau bertekun di situnya? Jarang saudara orang punya sikap seperti ini. Jadi kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Tekun yang bagaimana? Artinya dia mampu menghadapi. Dia serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Hari ini permasalahan A, dia sanggup mengatasi A, naik. Permasalahan B, dia sanggup mengatasi permasalahan B. Tekun. Permasalahan apapun dia sanggup. Nah, setelah tekun menghadapi, dia akan mempunyai tahan uji. Akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji, kalau dulu, atau sesuatu untuk mengukur kemampuan itu adalah endurance ya Om ya. Endurance ya. Jadi mengukur kemampuan. Apa segala sesuatu bisa diuji sebelum ditawarkan sesuatu produk harus mengalami uji. Atau kalau dulu pernah saya bekerja itu namanya quality control. Jadi kualitas yang sudah dikontrol untuk siap untuk diedarkan. Apakah dalam ini dia mampu produk yang dihasilkan itu bertahan. Tentunya dengan kemampuan-kemampuan ujian-ujian seperti ini dia sanggup. Nah, tahan uji baru menimbulkan yaitu pengharapan. Inilah Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita mengalami proses-proses ini. Kita mengalami tahapan-tahapan ini. Dan kalau orang sudah dibentuk kondisi seperti ini, pasti dia akan mampu. Dan tinggal berikutnya, apapun yang terjadi, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dan inilah pengharapan yang tidak mengecewakan. Apapun terjadi, dia sanggup sampai melewati akhir. Dari apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga dia mampu untuk melakukannya. Dia sanggup. Dia mau tetap bertahan. Karena di situ hati ini dipengaruhi oleh kuasa Roh Kudus. Dia melihatnya bukan ke depan secara sendirian. Dia melihat ke depan karena dia melihat ada Allah di situ, ada Tuhan. Lewat kasih-Nya, lewat Roh-Nya. Sehingga dia mampu. Tidak menjadi orang yang bahasa sekarang itu kan cemeng. Ya. Sedikit-sedikit sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan. Sedikit melihat, oh Tuhan kenapa kok tidak? Kan saya sudah berdoa. Bahkan saya sudah berpuasa, saya sudah meminta doa, meminta bantuan doa si B, si C. Tetapi kenapa tidak menjadi kenyataan di dalam kehidupan saya? Ini yang sering kali, mungkin dan banyak kali kita sebagai manusia melakukan hal ini. Tetapi perlu saudara ketahui, Tuhan mengerti segala kekuatanmu, segala kelemahanmu Tuhan tahu. Tuhan mengerti apa yang kau inginkan. Dan giliran kalau Tuhan belum menjawab, Tuhan punya maksud yang terindah di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita mempunyai pengertian seperti ini, kita tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan apapun itu terjadi. Kalau hati ini dasarnya ada kuasa Roh Kudus dan menyertai kita, maka kita melihat ke depannya.
ending daripada segala sesuatunya. Apapun terjadi, hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hidup kita tetap kita sandarkan kepada Tuhan. Hidup kita pasrahkan kepada Tuhan. Keluarga kita, apapun terjadi. Terlebih di dalam kondisi akhir ini. Mungkin secara kesehatan. Kita mengharap pada obat-obatan, boleh. Kita mengharapkan kepada tenaga medis, boleh. Kita mengharapkan kepada dokter, boleh. Untuk menjaga kesehatan kita di tengah-tengah kondisi seperti ini. Bahkan kegiatan ekonomi pun juga seperti ini. Yang mengganggu periuk keluarga kita. Mungkin pemecahan kita bisa minta tolong kepada teman. Karena dua hal ini yang kalau saya perhatikan. Yang lagi terpuruk dalam saat ini. Yaitu kesehatan dan ekonomi. Dua hal ini. Kesehatan. Berapa banyak anak Tuhan pun juga terpapar seperti ini. Berapa pun juga anak Tuhan mengalami ujian seperti ini. Di dalam kesehatan mungkin drop. Dan saudara pun juga pernah merasakan. Saya pun juga merasakan. Artinya, mungkin di dalam hal kesehatan kita pun mengalami. Tetapi tetap ada Tuhan di situ harus kita andalkan. Perekonomian kita juga. Kalau kita melihat situasinya pun sama. Tetapi ambil jalan yang terbaik adalah kalau Tuhan hal ini terjadi kepada setiap orang dan juga terhadap kita, kita hanya mempunyai satu, yaitu kekuatan di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya pengharapan di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Asalkan kehidupan kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, caranya bagaimana? Nah, kuncinya ada di dalam Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang ke-11. Kuncinya kalau kita ingin mempunyai pengharapan, kita tetap kuat Tuhan di dalam Tuhan adalah kita harus takut dan setia kepada Tuhan. Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi takut dan setia. Kuncinya dua ini. Kalau Roh Kudus atau pernyataan Tuhan kepada kita, kita bisa berharap. Yaitu kita takut dan setia. Modalnya dua ini. Takut kepada Tuhan, apapun boleh terjadi. Kalau itu sesuatu yang merupakan pemikiran kita atau itu kelihatan jahat, kita tidak lakukan. Kita takut kepada Tuhan. Dan semua boleh terjadi, kita tetap setia. Kita andalkan Dia. Di dalam sisi-sisi kehidupan kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita selama kita berada di dunia ini. Mungkin merasakan berat. Aku sudah tidak mampu Tuhan. Secara manusia, aku merasakan berjalan sendiri Tuhan. Tetapi yakinlah saudara. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan turun tangan dan akan menyertai kita sehingga kita di dalam kehidupan kita
kita boleh melakukan bagian kita dengan baik, dan Tuhan giliran bertindak. Itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwasanya pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kita tidak melihat dari proses kesengsaraan, kita tetap bisa melihat akhirnya, yaitu pengharapan itu tadi. Kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Kesengsaraan boleh terjadi, karena kesengsaraan itu akan menimbulkan yaitu ketekunan. Ketekunan kita lakukan sehingga bisa menimbulkan tahan uji. Tahan uji kita lakukan sehingga bisa menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu sesungguhnya pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena apa? Akhirnya nanti kita bisa menerima segalanya. Kehidupan yang mungkin saat ini mengalami kesusahan, tetapi giliran nanti pada akhir Tuhan akan memberikan segalanya. Kita akan menemui Tuhan nanti di akhir. Inilah yang bisa sampaikan renungan kita di pagi hari ini. Semoga kiranya Tuhan menyertai kehidupan kita di saat kita susah, di saat kita senang, di saat kita sedih, di saat keberadaan apapun terjadi. Biar kita mengandalkan Tuhan. Kita mengharapkan Tuhan, karena pengharapan yang ada di dalam Yesus itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang membuat kehidupan kita tetap berada di dalam lindungannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kami bangga sampai saat ini. Kami beriman di dalam Engkau. Dan Engkau setia pada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang selalu memperhatikan segala apa yang kami rindukan Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, kami lebih dikuatkan kembali bahwa pengharapan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sedang membagikan firman kebenaran-Mu. Engkau pakai dari menjadi lebih heran untuk saluran berkat. Dan juga Engkau berkati kami semua, seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, menjadi kuat dalam kehidupan sehari-hari, menjalani dalam kehidupan ini. Kami percaya Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar juga kami akan berpisah pulang. Biar Engkau selalu menyertai dan Engkau memberkati setiap kami. Maka saat ini kami boleh mengangkat tangan kami. Kami percaya Engkau turun tangan untuk memegang setiap kami. Engkau menyertai dan memberkati. Maka sekarang sedang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungi, bahkan meluputkan dari segala mara bahaya, dan juga memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.